Oke, selamat malam semuanya. Habis nonton filmnya Edwin ya? Saya ada data-data dikit. Seperti biasa, setelah pemutaran kita bincang-bincang gitu, sebetulnya diskusi gitu, tapi sebetulnya ngobrol-ngobrol aja. Terus supaya nggak kelamaan kita batasin berapa ya? 10 menit. Oke, time keeper ya. Ya, 4 film pendek tadi. Langsung aja ke audiens kalau yang mau ngasih komentar atau ada yang sebelumnya mungkin saya sudah bertanya, ada yang tidak berbahasa Indonesia? Is there anyone don't speak Indonesian? You, okay. Just speak. Sedikit. Iya. Jadi how about your friend? She speaks very well. Then you can help her. Right. I'm safe. Ya, tadi film pertama Vulgar, Dia Sheryl, kemudian Lewat Sepertiga Malam, Horizonti Astonia, kemudian Sepatu Baru Aditya Ahmad, kemudian Someone's Wife in the Boat of Someone's Husband Edwin. Saya juga tidak banyak punya data sih mengenai untuk bahan diskusi ini, tapi ada yang tahu film-film ini sebelumnya, sebelum nonton sudah punya bahan enggak ya? Jadi kalian atau sudah dengar? Oh ya, Andreas tahu sesuatu mengenai produksi 4 film ini? Cuma 2 sih, yang Sepertiga Malam sama Sepatu Baru. Kira-kira apa yang bisa di-share untuk teman-teman lain yang Andreas tahu? Kalau yang Sepertiga Malam itu sutradaranya emang anak pesantren. Dia sempat cerita waktu di Jakarta. Dia memang anak pesantren di Jakarta? Ya, di Jawa sih. Oh, di Jawa. Itu ada acara yang short festival itu, 21. Oh ya, 21 short. Nah. Ini di screening di sana juga ya? Dia emang kayak ceritain kayak kegelisahan anak pesantren saat film itu. Terus kalau yang Sepatu Baru, itu yang juara sih waktu itu. Dia dapat juara pertama. Nah, dapat grand prize-nya untuk 21 Short Festivalnya 2013 ya. Oke. Memang paling bagus itu. Ya, menarik sekali sebenarnya. Tahun ini ya mungkin ya, tahun lalu memang kita lihat ada sama Sepatu Baru jadi dua film produksi Makassar yang cukup kuat ya. Yang sebelumnya saya nonton halaman belakang ya dia judulnya. Belakangnya sih. Kayaknya sesuatu nih Makassar. Ya, terus ada Sepatu Baru ini kuat-kuat ya, dua dari Bali, betul ya nanti dari Bali ya. Oke, oh ya, ada bagaimana menghangatkan diskusinya ya. Kalau filmnya Edwin ya masih sama seperti yang dulu ya, Edwin lah. Dia kalau ada musikalisasi puisi, Edwin ini filmisasi puisi ya mungkin, atau puisisasi film ya. Jadi realisasi film. Dan lebih terjelaskan setelah ada Seno Gumira Aji Dharma di sana. Sebenarnya udah kebaca Senonya pas namanya Sukap. Karena semua tokohnya Seno itu kan namanya Sukap. Oh gitu ya. Oke. Ya, ada yang mau komen? Saya tadi nggak nonton ya yang pertama. Yang pertama kelewatan ya.
Lama kelewatan. Kenapa Madi? Tahu tempat syutingnya si Edwin di mana? Ya, ada yang tahu nggak lokasi syutingnya di mana? Tadi kan di Seram dulu, di Pulau Seram di Maluku. Tadi Oh, Pulau pas Seram. terakhir kan. Oh, di kreditnya ada Pulau Seram Maluku. Oke, gambarnya bagus sekali, ceritanya ngambang. Ceritanya seno sekali. Seno sekali ya. Ada yang merasa kepanjangan nggak? Ya saya merasa kepanjangan, ngantuk ya. Ya. Oh ya, ini diskusinya direkam. Diskusi yang dulu juga sejarah catering, terus Big Dog, terus ini direkam. Jadi Edu juga akan dengar ya. Nanti kalau dia dengar online, semuanya online di SoundCloud. Kita belum pasang SoundCloud-nya ke website ya, tapi nanti kita link ke website juga. Jadi yang ingin dengar diskusi malam ini atau yang 2 streaming sebelumnya bisa dengar di SoundCloud. Itu saya. Oke. Saya pertama tadi nggak nonton filmnya karena kelewatan. Terus yang kedua Sepertiga Malam, kemudian yang Sepatu Baru dan Tony Edwin. Kalau dari 3 itu saya bandingkan, kalau yang Sepatu Baru dan dulu emang layak bagus ya. Cuma saya melihat kalau yang kedua itu Sepertiga Malam itu lebih ke temanya kontroversial aja kali. Sementara kalau kualitas filmnya sendiri, yang mulai kualitas aktingnya, Pak Yudi itu nggak ada bagus-bagusnya gitu. Cuman karena temanya itu kontroversial, anak pesantren, yang ini, dan itu memang realita ya, memang kejadiannya seperti itu. Jadi itu aja sih kalau yang menurut saya, yang itu Sepertiga Malam gitu. Tapi kalau yang Makassar itu bagus banget. Ya. Berbicara sekali filmnya bagus, kontrasnya ngapainnya itu dibuat ya. Dan terakhir kita bisa ngebayangin itu budaya lokal dia bawa gitu ya, mitos-mitos lokal memang kalau dalam hujan gitu. Itu menarik. Cuman itu aja sih yang kedua tadi saya pikir Hanya jual kontroversialnya aja. Menjual kontroversinya ya. Sebetulnya bisa dibuat lebih bagus lagi gitu ya. Ya, pasti Dan lah. dengan kisah yang sama. Kisah yang sama, pemilihan yang bagus, yang tidak bagus gitu. Itu paling kaku lah, terlihat dari aktingnya, dari pengambilan gambarnya juga masih goyang-goyang kita lihat kan. Asal-asalan sekali digarap betul-betul menentukan tema kayak. Ya. Itu apa? 1 menit. Oh bukan, itu Jari mau tanya volunteer yang tadi ketinggalan 2 film pendek yang itu Habis ini kita putar aja lagi ya. Untuk volunteer yang enggak yang belum nonton pertama filmnya Raja Shader itu lebih seperti video art sih, tanpa dialog. Kalau menonton tuh biasanya setelah ini ditutup kita putar lagi aja karena toh filmnya nggak panjang. 1 menit lagi. Oke, tinggal 1 menit lagi. Silahkan memberi komentar, bebas, jangan takut. Di sana. Kalau film yang vulgar itu cocok sama judulnya vulgar. Terus apa namanya? Yang film tentang pesantren itu kayak menurut terlalu basi ya, maksudnya kayak ya dia kan mau kontroversi kan, tapi terlalu kelihatan gitu, jadi kurang smart si sutradaranya. Tapi oke lah untuk memicu karya selanjutnya, mudah-mudahan bisa lebih bagus gitu ya. Maksudnya dengan perkembangan film pendek Indonesia sekarang bisa itu terlalu cetek gitu. Ide ceritanya terlalu cetek. Ya, kita kan kecuali kalau dia bikin pada saat sebelum reformasi mungkin bisa jadi kontroversi. Kalau sekarang terlalu basi menurut saya. Misalnya dia bikin tahun 97 gitu. Lagian kan udah ada tema yang mirip begitu yang dibuat film panjang ya. Itu Nicholas Saputra juga yang main dengan si ini Dian Sastro. Itu tentang 323 Cinta ya. Tapi beda. 323 ya, Cinta. beda sih. Cuman di sana kan diekspos juga perilaku homoseksual di ini pesantren itu kan. Terus ininya ekspos juga. Terus sebenarnya nggak baru-baru banget temanya dia. Itu nggak kontroversial banget, udah umum lah dibicarakan orang gitu.
Terus kalau yang soal si pencuri celana, saya berpikir tadi pencuri celana dalam ya, jadi nggak ada. Baru mungkin sayanya yang kurang agak lemah otak gitu untuk menangkap maksudnya gitu kan. Ternyata lebih dari itu sepertinya ya. Ya, twistnya bagus. Aku juga nggak nyangka tadi. Sampai akhirnya dia shoot di atas genteng gitu sama drama. Oh itu gitu. Dan cukup padat lah ya. Cuman untuk kali ini saya nggak suka banget sama filmnya si Edwin. Karena memang dia suka aneh ya. Cuman biasanya tidak semembosankan ini. Jadi banyak gambar-gambar yang still terlalu lama gitu. Maksudnya kalau misalkan lebih dari 3 detik itu biasanya orang udah cukup bosan, dan itu saya ngitungnya sampai ketiduran beberapa kali. Itu sampai ada yang 10 detik, 15 detik gitu kan. Saya dalam hati ngitung 1, 2, oke, lo kapan mau ganti scene gitu. Jadi apa ya? Ya menurut saya sayang karena harusnya bisa lebih bagus, dan harusnya si Edwin ini bisa lebih berkembang. Sekarang dia kan udah lebih uzur daripada yang sebelumnya. Cuman gambar-gambarnya aja yang bagus, tapi untuk ceritanya itu benar-benar ini sih memang sangat-sangat membosankan. Aku juga Justru jauh lebih natural acting penduduk lokal ya daripada si Niko dan Marisa Renata. Ngerti juga sih, mungkin Niko kebanyakan jalan-jalan ya, jadi udah lupa berakting kali. Dan kebanyakan upload di Instagram. Terus kalau Marisa Renata ya emang dia dari dulu kan gitu-gitu aja ya, datar gitu. Bingung juga sih kenapa dia selalu pakai. Padahal dia nothing spesial, kecuali cuma karena dia cantik aja. Misalnya kalau saya pun secantik Marisa Renata, saya bisa seperti itu. Seperti dia gitu, bisa. Nggak usah seperti dia juga bisa kan? Maksud biasa banget, biasa banget. Menurut saya kali ini Edwin tidak bisa menggugah ke saya. Ada film favorit dari semua karya Edwin yang bisa pernah lihat, ada film yang bisa pernah? Karya yang anak sebelum. Karena Mas Badang Pohon suka? Suka banget, suka banget. Oke. Kalau yang itu, A Very Slow Breakfast nonton? Yang garu-garu kepala ya? Itu oldies banget sih, maksudnya kayak Britpop gitu. Kalau kayak nuansa, kayak saya tuh dibawa ke nuansa Bandung yang Britpop banget gitu. Ya? Karena saya pernah tinggal di Bandung, dan di Bandung tuh gaya-gayanya kayak gitu gitu. Kayak ke wardrobe, ya itulah kayak kebayangnya tuh suasana musik nuka, milo, gitu. Pokoknya Bandung banget. Tapi kalau Farah saya suka karena sebelum Edo kasih tahu ada si Ronald McDonald itu adalah dua tempat yang berbeda. Saya masih mikir gimana caranya menjatuhkan si Ronald McDonald itu dalam rumah itu. Saya paling suka cara sampai sekarang. Oke. Ya, terima kasih bisa. Nah itu timekeepernya udah bilang waktunya habis. Tapi gini, mungkin Pak tanya satu-satu film favorit mereka dari 4 program ini ya, boleh? Dan penjelasan singkatnya kenapa? Mungkin dari depan. Dari 4 yang mana yang paling suka? Sepatu baru. Sepatu baru karena? Iya, nggak nyangka aja sih bakal endingnya kayak gitu. Oke, twistnya ya. Juga bagus. Dan amazed aja sih. Endingnya juga. Ya. Amazed karena orang Indonesia bisa bikin film kayak gitu. Iya. Letak kameranya itu juga. Ya, bagus ya. Pengambilan gambarnya. Dan actingnya juga kuat ya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau Adrian sama ya, sepatu baru ya, bisa juga. Iya, sepatu baru. Dan alasannya tambah satu lagi, sepatu baru selain semua tadi teknisnya, saya suka dia itu betul-betul ngangkat ini lokal. Dialeknya dialek lokal, termasuk makian lokal pun di situ lolos sensor langsung. Itu Makassar sekali. Dan enak gitu kalau semua daerah gitu mengangkat unsur lokalitasnya itu berwarna sekali. Ya.
Itu wajah-wajahnya betul-betul wajah Makassar gitu ya. Sangat Makassar sekali. Ya. Terima kasih. Bisa sama ya. Ah. Kalau saya sih sepatu baru karena sama seperti Mbak ya, itu endingnya bikin penasaran. Ya, tulisnya bagus. Ya. Dan untuk film yang terakhir itu karya Edwin, itu saya belum dapat dan nggak ngerti. Nggak ngerti kenapa Edwin bikin film kayak gitu gitu ya. Ya, masih kurang ngerti. Mungkin dia kebetulan liburan terus Iya. bosan di kamar Iya. sendiri, ya bikin film lah, kebetulan bawa kamera gitu ya. Ya, gitu aja sih. Kalau oke, Kalau saya sama sih sepatu baru. baru-baru. Tapi kalau lihat dari 4 film itu semuanya punya karakter masing-masing ya. Kalau si yang sepatu baru itu memang sinematografi memang benar-benar dijaga seperti film-film mainstream pada umumnya. Sedangkan kalau yang sebelumnya yang apa namanya, yang pesantren itu, Lewat gayanya memang dibuat seperti itu kayak kalau menurut saya, karena dia benar-benar ngerti kamar, benar-benar ngerti motivasi shot, butuh editing, jadi mungkin kebutuhan shotnya memang itu kalau menurut saya sih. Kemudian yang sebelumnya juga memang yang tikus tabrak-tabrak itu memang dia ingin buat orang wow memang ada motivasi sendiri kenapa dia menampilkan gambar-gambar itu. Oke. Tapi kalau yang Edwin gambar-gambarnya bagus, sayangnya ya mungkin belum sampai level saya sampai sana, jadi saya nggak untuk melihatnya gitu. Edwin belum sampai ke levelnya oke. Iya. Gitu aja. Kalau Anda? Kalau saya jelas sepatu baru. Apalagi setelah nonton film itu jadi anti klimaks banget. Oh gitu ya. Anti klimaks jadinya ya. Oke. Ada komentar yang lebih spesifik mengenai filmnya Edwin. Kenapa anti klimaks? Yang pertama karena kepanjangan, ceritanya kurang jelas. Oke. Apalagi tuh ceweknya cantik tapi nggak menarik, jadi seimbang. Ya saya setuju dengan teman-teman. Ya, banyak yang suka sepatu baru. Do you have any comment? Which one do you like the most and why? And My Indonesian is not so good. yeah, it's okay. You can speak in English. Yes. I think I understood my friend who did not like Edwin. Is that right? For me, I very much like Edwin. I've seen some of his movies before, Okay. and I think he has very interesting expression visually and also the way of telling stories. For me, I'm personally my favorite. So Edwin got his style, yeah. Okay, among the other Edwin's film, can you name the? I forgot the titles. Do you have favorite favorite film of Edwin? I've been seeing some movies of Edwin from people in Palu who are also into the short movie. But unfortunately, I forgot the titles of the movie. Do you remember the story or any scene? There is a story, but I think there is a woman who is blind, and she has a friend, and he is dumb. He cannot speak. Blind woman And they have friendship. I don't know, maybe somebody seen it. Apa itu? That's the one you like most of Edwin's. I think that is very beautiful. But also this one I really like. Oh yeah. Okay. Yeah, Edwin's Interesting, I style. like that. Thank you for your comment. And any more comments? That's all. Thank you. Vika, ada komen? Sepatu baru. Yeah, sepatu baru. Sepatu baru. Alasannya sama ya? Oke, lanjut kalau gitu.
sepatu baru juga ya. Alasannya sama. Sepatu baru. Indra juga sepatu baru ya. Telat ya. Nonton mulai nonton film berapa? Film terakhir, Edwin. Di tengah. Kira-kira suka nggak kalau nonton filmnya Edwin dari tengah? Karena banyak mengeluh kepanjangan. Kalau dari tengah kan nggak terlalu panjang gitu. Bisa enjoy. Oh, kalau bingung kayaknya dari awal udah bingung. Gimana? Juga aktor itu buat Oke, mungkin ya kalau itu langsung sama aja satu kali ya. Telat. Oh, telat juga lah. Oke. Yeah, I have to say I like Edwin's film. It's challenging. Maybe it could be cut down quite a bit, but the location, the feeling of it, I really liked it. So it's still the best film for tonight. For me, yeah. I mean, I love Sepatu Baru, but it's kind of just like a punchline, you know? Oh, yeah, the Rise on the Roof because of this. Okay. It's an amazing film, like well shot, beautiful, but yeah, like Edwin's stuff. Yeah. Thank you. That's some comment. Kalau Judith, kenapa? Tanya. Kalau Edwin? Edwin mungkin dia maksudnya maunya sebenarnya intens ya. Dia mengulang air, mengulang apa seperti yang dibilang perempuan itu, cuman mungkin agak terlalu hambur aja. Cuman mungkin dia maksudnya mau dengan cara yang halus, subtle. Oke. Ya, terima kasih Didit. Kita lanjut di belakangnya Didit. Iya. Gimana? Tolong juga. Jadi tidak bisa dimintain komennya. Ya bisa. No komen. Sepatu baru, alasannya sama. Sepatu baru, alasannya sama. Contoh? Karena nontonnya setengah. Oh iya, jadi tidak bisa. No komen juga. Made? Suka Edwin sih ya. Suka Edwin ya? Ya, kalau sepatu baru bagus, cuman ya salah. Kalau sepatu baru blockbuster, kalau Edwin Itu sisi yang lain. Itu kan cara bertutur. Karena Edwin itu madi banget kalau bikin film. Cara bertuturnya sih ya, apa namanya? Dia tidak membuat kayak ya ini fiksi tapi ada beberapa scene yang sangat sederhana gitu. Kalau kita bikinnya di filmnya gini ya yang melibatkan orang-orang ya biarin aja tuh tadi tukang durian apa lihat kamera anak-anak kamera itu ya itu bedanya gitu. Kalau dari film-film yang lain cuman aku belum lihat Oscar From The Zoo. Oscar From The Zoo belum ya? Tapi kalau dibanding Bollywood-nya itu coba. Oke. Ya, terima kasih. Oh, Yudit lagi. Mungkin maksudnya dia kayak gitu ya, dari fiksi. Gimana? Jadi gayanya mau agak dokumenter gitu kan ya. Jadi yang lokalnya juga dibiarin apa adanya. Ya. Seolah-olah natural soal-soal. Ya, mungkin sebagian natural memang ya. Jadi dia dipancing dulu gitu ya. Terus dialognya berjalan gitu aja. Kelihatannya sih begitu. Beberapa kayaknya natural. Oke, lanjut. Alwin. Oh, tadi juga telat sih. Ya. Cuma yang penontonnya sepatu bagus sama yang Edwin. Terus saya lebih tertarik yang Edwin sih. Soalnya filmnya tuh kan sebelumnya juga sempat ada dokumenter itu dari bagi kita film juga. Ya sekarang gitu kayak gitu, jadi lebih bikin penasaran. Jadi lebih pingin nonton filmnya Edwin lagi sih untuk menggali kayak gimana sih sebenarnya stylenya nih. Kalau sepatu baru itu sih menurut saya bagus, cuman ya sampai segitu aja bagus. Menurut saya sih gitu. Edwin lebih menarik kalau dikaji lebih dalam apa ini gitu ya. Sudah pernah nonton filmnya Edwin sebelumnya?
Cuman yang babi buta, terus yang ada gambar Oh ya, A Very Slow Breakfast. Ya udah mau yang itu sama Kara. Oke. Ya. Terima kasih. Cika, terakhir mau komen sesuatu? Saya senang dengar bahwa abis nonton Sepatu Baru, lalu Edwin punya film bakal anti klimaks, karena saya akan terbalik. Saya akan mau nonton Sepatu Baru kan abis ini. Oh gitu. Oh, Sepatu Baru udah nontonnya? Belum nonton tadi masih jaga. Oh, okay. Tapi saya suka film Edwin, dari semua film Edwin saya suka yang ini karena ya kalau lagi jatuh cinta ya begitu kan, lambat, semua cantik, semua indah. Ada yang meragukan tuh di lawan. Yang mana ya, pacaran jauh ya? Pacaran jauh. Ya udah. Nggak, tapi thank you, saya jadi semangat nonton Sepatu Baru. Oke, supaya tidak terlalu berlarut, berarti diskusi udah selesai malam ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, dan tentu saja donasinya itu nanti kita ada perhitungan dengan kolektif ini. Adalah prakarsanya Metzger Taurisia yang tadi produser gitu ya. Ini sebetulnya idenya dia sudah sejak lama, sebetulnya mungkin 2 tahun yang lalu dia sudah cetuskan ide ini. Dia ingin waktu itu judulnya bioskop Merdeka. Kemudian jadi ganti jadi apa, terus sempat jadi judulnya Mari Menonton. Terus terakhir ini jadi kolektif. Jadi dia ingin dia menyadari ada banyak sekali film-film produksi Indonesia yang sebetulnya kuat-kuat dan menang di berbagai festival internasional. Cuman sulit sekali masuk bioskop di Indonesia, masuk ke 21 atau Blitz, karena dianggap tidak komersil. Sehingga yang idenya dia adalah bikin pemutaran di venue-venue khusus yang bisa menjadi ringnya dia di seluruh Indonesia. Salah satunya di Bali adalah ini. Begitu. Jadi dengan demikian acara sudah selesai, kita tutup, dan seperti bulan depan kita ada lagi. Yang bulan depan itu judulnya What They Don't Talk About When They Talk About Love. Itu tanggal Oktober tanggal 18 ya. Bayar juga. Iya, sama 20.000 donasi. Tapi minggu depan kita ada pemutaran lagi. Cuman pemutarannya lebih spesifik lagi. Minggu depan gratis, datang aja, nggak ada donasi. Itu disponsori oleh Indox. Indox itu satu yayasan yang geraknya di pengembangan film dokumenter di Indonesia. Itu mereka bikin serial belajar tentang sejarah dokumenter. Jadi ini udah jalan yang keempat. Minggu depan itu yang keempat. Jadi mulai dari TikTok 1, 2, 3, dan minggu depan itu yang keempat, kita membahas film-film dokumenter yang menjadi tonggak sejarah perkembangan film dokumenter, atau sebetulnya sejarah film itu sendiri gitu. Dan itu dibahas dengan topik bahasan yang jelas. Jadi yang tertarik untuk nonton datang aja. Diskusinya biasanya menarik karena sudah ada acuan diskusinya. Begitu. Ya, selamat malam. Sampai ketemu lagi di pemutaran selanjutnya.